Sahabat Trending Plan, apa kabar? Pastinya selalu sehat, selalu sejahtera, dan juga berbahagia. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga stamina tubuh untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan rutin berolahraga setiap pagi maupun sore hari. Terus jangan lupa juga istirahat yang cukup, menggembirakan hati dan diri, menghindari panik, terus tambah lagi makan makanan sehat juga bergizi, dan jangan segan untuk menambahkan suplemen kesehatan jika memang diperlukan. Plus satu lagi yang juga penting adalah selalu menjalankan protokol kesehatan. Sahabat Trending Plan, makasih banyak hari ini sudah mau meluangkan waktu, sudah mau menyediakan waktunya untuk menyaksikan video dari Trending Plan. Nah, kalau kemarin saya sudah berbagi pengalaman tentang merawat beberapa jenis koleksi philodendron dari galerinya Trending Plan, itu kurang lebih ada 28 setelah saya perhatikan ya, setelah saya hitung. Terus ada Birkin atau Bonsai dan lain-lain lah ya. Nah, hari ini saya mau perkenalkan lagi beberapa jenis philodendron, terutama yang ada di galeri Trending Plan. Nanti hitung ya, kira-kira ada berapa jenis philodendron yang masih tersisa di koleksinya galeri Trending Plan. Namun sebelumnya, saya mau cerita sedikit lagi tentang, mengingatkan lagi tentang apa sih tanaman philodendron secara garis umum dan garis besarnya. Iya, simak ya, jangan lama-lama ya. Nih, sahabat, kalau masih ingat, kemarin saya sempat sampaikan bahwa philodendron itu dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata. Philo itu cinta dan dendron itu adalah pohon. Nah, asalnya itu si philodendron ini dari hutan hujan di Amerika Selatan sampai dengan Amerika Tengah, rainforest. Nah, tanaman ini menjadi salah satu tanaman hias yang cukup populer. Bukan cukup sih, kayaknya ya. Sangat populer dan juga sangat digemari di kalangan pecinta tanaman hias. Karena apa? Selain mudah dirawat, cantik, terus udah gitu juga ternyata dia juga mempunyai fungsi untuk menjernihkan udara yang ada di dalam ruangan kita. Keren banget ya, cakep banget. Terus mereka itu mampu menyerap polutan, mampu menyerap chemical-chemical yang sifatnya udara ya, dan bertindak sebagai biofilter. Polutannya dikumpulkan oleh akar udara dan juga daun-daun mereka yang besar-besar dengan cukup mudah, karena daun yang besar itu menyerap kelembapan dan melepaskannya kembali sebagai oksigen ke dalam ruangan kita. Jadi udara di dalam ruangan kita itu jadi bersih sekali. Oke, nah untuk memanfaatkan kualitas pemurnian udara di dalam ruangan atau di lingkungan rumah ya. Jadi bukan hanya di dalam ruangan saja, tapi juga di lingkungan rumah seperti di halaman. Kita bisa menempatkan philodendron dengan jarak paling tidak 3 meter atau 2 meter pun boleh. Nah, biarkan mereka melakukan tugasnya, melakukan fungsinya secara alami. Nanti kita akan mendapatkan udara yang cukup segar dan bersih. Nah, kurang lebih seperti itu sahabatku, sedikit tentang ulasan philodendron secara garis besar. Nah, oke, sahabat Trending Plan, ini dia, aku mau memperkenalkan beberapa jenis lagi dari koleksinya philodendron yang ada di galeri Trending Plan. Yang pertama, nggak usah repot-repot nih, di depan saya, di depan saya ini kebetulan saya memakai teknik water propagation dengan bantuan media tanam hydroton. Kalau pernah menyaksikan podcast plan podcast yang ada di galeri Trending Plan, kita sempat mengupas apa itu hydroton. Nah, yang satu ini adalah Philodendron tortum atau Bifinatifidum. Nah, kita coba mengenal bahasa botaninya, yaitu Philodendron Bifinatifidum. Dia bentuknya agak unik karena apa ya? Kalau saya bilang ini kok kayak tulang ya. Fiturnya tuh sangat cantik. Nah, dia lebih kayak pohon kelapa ya kalau saya bilang ini. Tapi dia emang cantik banget. Tulang dahan itu nyambung ya sampai dengan kavenasi ini. Dia lumayan cukup kokoh, namun tidak keras. Nah, daun-daunnya juga berdaging tebal dan dia panjang-panjang. Dan lucunya lagi tunasnya itu loh, ini kriwil-kriwil. Cantik ya? Cantik sekali. Nah,
Kenapa saya letakkan dia di dalam sini menggunakan hydroton dan water propagation, karena memang kemarin ini saya kurang lebih usianya baru sekitar 3 mingguan, tapi yang cukup amazing itu adalah buat saya dia akar ininya sudah mulai tumbuh. Akar. Nah, serabut-serabut akarnya sudah mulai tumbuh. Nah, ini adalah salah satu jenis perbanyakan yang lumayan cukup aman. Oke, next adalah saya punya ini. Tortum, turun dulu ya ke bawah sebentar ya. Baiklah, kita turunkan tortumnya di bawah. Selanjutnya saya punya Painted Lady. Tuh, Painted Lady. Painted Lady ini lumayan cukup favorit. Tuh, dia cantik banget. Dia semakin, jika kita letakkan di tempat yang terang, maka ini motifnya akan semakin keluar. Namun jangan terjemur sinar matahari langsung. Next, saya punya, kita simpan dulu. Gali Trending Plant punya salah satu jenis philodendron yang cukup lumayan happening dan diincar juga sama para kolektor tanaman hias, yaitu Tiger Tooth. Tiger Tooth dia punya fitur sangat, ini maskulin sekali. Fiturnya sangat maskulin. Tuh, cantik banget ya. Tuh, buat sahabat trending plant yang memang seleranya menyukai jenis-jenis tanaman philodendron yang lebih tampak gagah, bisa mengkoleksi philodendron Tiger Tooth. Dan jika kita tempatkan ini di pot yang lebih besar, kita pindahkan ya, nanti ini bisa tumbuh daunnya sangat besar sekali, bisa sampai, ini panjangnya aja kurang lebih yang ini sekitar 45 cm. Nah, kalau kita letakkan di pot yang lebih besar lagi, kemungkinan ini bisa sampai 60 cm atau mungkin bisa lebih besar lagi kalau kita letakkan di tanah. Oke, next. Selanjutnya saya punya ini nih. Dari sini ya. Ini adalah Williamsii, Philodendron Williamsii. Nih rata-rata kalau orang tua kita zaman dahulu ya, mereka pasti senang banget koleksi Williamsii ini, karena Williamsii ini dia punya motif daunnya itu legend. Tuh, dia licin sekali permukaannya. Bahkan saya agak-agak bingung nih tadi ini kalau kita pegang suaranya tuh kayak bukan daun gitu, kayak plastik tuh, sahabat. Ya, teksturnya tuh lebih licin. Nah, ini cakep sekali tuh. Dan dia tipenya salah satu philodendron yang bisa berdiri tegak atau merokset ya. Selanjutnya ada Sonora. Sonora itu dia mempunyai bentuk daun yang agak seperti jari-jari. Ini kurang lebih usianya sudah 1 tahun. Dipelihara di Galeri Trending Plant. Apa lebih ya? Kayaknya lebih sih. Kayak mungkin sekitar 1,5 tahun. Tuh, ini adalah Philodendron Sonora. Dan yang satu ini, agak mengerikan nih. Nah, ini adalah Philodendron Mercy. Ayo, kenapa ini disebut Philodendron Mercy? Kalau diperhatikan, paham dong ini logonya seperti apa? Seperti logo salah satu kendaraan yang itu ya. Salah satu merek kendaraan. Itu dia, Philodendron Mercy. Cantik banget ya Philodendron Mercy ini. Dan memang kelihatan, apa ya, menurut saya sih mewah ya. Bentuknya tuh, cantik banget daunnya. Philodendron Mercy. Oke. Lalu, sebentar. Media tanamnya cukup ringan, cuman pohonnya aja yang sudah besar, jadi kita harus sedikit hati-hati, jangan sampai daunannya sobek atau dahannya patah. Nah, yang ini, kebetulan kemarin saya baru memisahkan sekitar 1 mingguan, baru saya pisahkan dari indukan yang besar. Ini adalah Philodendron Mamey. Mohon maaf, tuh cantik banget. Jadi karakter Philodendron Mamey itu adalah permukaan daun atasnya itu silvery. Nah, dia kalau sudah besar itu bisa daunnya itu bisa lebar sekali, seperti salah satu koleksi mirip sekali dengan koleksi saya yang ini, dengan Pastazanum ya. Dengan Pastazanum dia bisa sebesar ini nih. Ini Pastazanum. Ini Pastazanum, tuh dia punya dramatis banget. Permukaan daunnya sangat dramatis. Nah, si Mamey ini jika
Jika dia sudah dewasa, dia daunnya bisa sebesar ini, bahkan lebih besar daripada ini. Nah, selanjutnya yang ini saya punya Dean McDowell. Dean McDowell. Nah, bedanya apa sih sama pasta Zanum? Pernah loh suatu hari ada sedikit miss untuk perbedaan antara pasta Zanum dengan McDowell, Dean McDowell. Dean McDowell itu permukaan daunnya pada bagian venasinya itu tengahnya dia berwarna pink atau merah muda. Tuh. Lalu permukaan daunnya dia lebih silvery ya, lebih kayak shining. Jadi sehingga menimbulkan warna-warna seperti kayak ada silvernya gitu keluar, lebih silvery. Dan bagian pangkal daun dengan dahan itu juga warnanya pink. Kalau overall secara garis besar yang lain, dia mempunyai motif yang hampir mirip dengan pasta Zanum. Dramatis, hanya saja dia lebih light daripada si pasta Zanum. Nih, kalau aku boleh jejerkan antara pasta Zanum dengan Dean McDowell. Lihat tuh. Ting. Seperti ini ya. Aduh, agak-agak ngericin. Tuh perbedaannya. Sebelah kiri adalah Dean McDowell dan sebelah kanan adalah pasta Zanum. Sangat berbeda daunnya. Ya, warnanya ya bisa kelihatan ya sahabat. Tuh ini daun yang sudah cukup tua. Daun yang sudah cukup tua aja warnanya lebih kelihatan lebih dramatis daripada si pasta Zanum. Oke. Selanjutnya yang ini adalah Plomanii. Di episode Plan Podcast, saya pernah mengupas atau melakukan propagation Plomanii. Nah, yang ini adalah Philodendron Plomanii. Tuh, cantik ya Plomanii ini kalau diperhatikan juga sama. Dia memiliki motif yang sangat dramatis. Ini daunnya masih muda karena tunas baru. Tuh. Nah, yang ini sudah cukup dewasa. Dan yang lebih unik lagi, dia dahannya itu gepeng. Dan memiliki ruffle kayak keriting-keriting lace renda gitu di tepiannya. Tuh, ya kan? Kayak ada lace-nya, kayak ada rendanya gitu. Cantik ya? Cantik banget. Dan kalau pasta Zanum ini dia lebih glossy, tidak ngedoff, jadi glowing. Seperti kulit para sahabat trending plan. Next, masih di bawah sini juga ya. Di bawah sini juga ada Tricolors. Ini adalah Philodendron Tricolors. Ini udah lumayan cukup lama nih, potnya agak sedikit ini karena kemarin ditambahkan andam. Tricolors ini kenapa disebut Tricolors? Karena memang dia mempunyai ada beberapa warna sih di sini. Nah, dia untuk tunas yang barunya sendiri pasti akan munculnya warnanya merah muda. Ini dia Philodendron Tricolors. Daunnya sendiri jika kita mendapatkan nutrisi yang bagus, dia daunnya bisa melebihi daripada ini. Ini kurang lebih panjangnya itu sekitar 40 cm. Cantik ya, Tricolors. Oke, next. Ada apa lagi di galeri trending plan? Ada ini loh. Nah, ini salah satu koleksi yang saya pindahkan dari tanah. Kalau sempat menyaksikan Plan Podcast Musa Ai di sebelahnya itu saya tanam ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah Paraiso Verde. Ini Philodendron Paraiso Verde. Ini lumayan favorit loh untuk para ibu-ibu. Cantik ya. Nih, aku putar sedikit. Tuh, Paraiso Verde. Bentuknya daunnya memanjang gitu ke bawah dengan ujung yang sedikit meruncing. Cantik ya. Paraiso Verde. Oke, kenapa sih? Ini ada yang nanya nanti, kenapa sih ditaruh lumut gitu kan? Sengaja, karena lumut itu bisa mengikat kelembapan yang cukup lama. Selanjutnya, di sini dulu ya. Selanjutnya yaitu ada ting-ting Melanogrisum. Melano ini karena kebetulan hobi dari saya adalah untuk propagation, memotong dan memotong.
Ini adalah hasil propagation yang kemarin saya potong, terus kurang lebih udah sekitar 3 mingguan saya letakkan di sini, langsung di media tanam, tidak menggunakan water propagation. Melanochrysum, cantik. Dia ketika dewasa, daunnya tuh bisa sepanjang ini, sepanjang sekali, bisa sampai 60 cm. Nah, nanti kita nantikan ya sampai dia dewasa ya. Oke, selanjutnya trending plant juga punya satu yang lumayan favorit di kalangan, dan ini legend. Ini adalah pedatum, Philodendron pedatum. Bentuknya itu unik kalau menurut saya ya. Dan antara daun yang masih remaja sama daun dewasa itu perbedaan cukup lumayan signifikan. Seperti yang saya jelaskan kemarin, Philodendron itu saat remaja dan saat dewasa dia akan memiliki daun yang cukup berbeda bentuknya, sehingga kadang-kadang kita suka salah mengkategorikannya ke dalam jenis yang berbeda, padahal bisa jadi itu satu jenis tanaman. Nah, selanjutnya dulu saya pernah mengulas tentang Philodendron yang satu ini. Ini adalah Philodendron michan atau Hederisum Farhederism. Michan. Bukan Shinchan ya. Ini adalah michan. Michan itu mempunyai tekstur daun yang ngedove atau bludru. Tuh, bludru. Dia daunnya lumayan, ini cukup besar loh, lumayan cukup besar. Karena dia hampir sebesar telapak tangan saya. Ini dia, tuh. Ada juga michan yang memang daunnya cukup kecil. Nah, apa ini cukup besar. Oke, next, selanjutnya. Ini sangat favorit untuk kamu ketindihan. Ini lumayan cukup favorit di kalangan pecinta tanaman hias, terutama bagi para pria. Kenapa? Karena biasanya laki-laki suka banget sih sama tanaman yang ini. Ini adalah Warswick ZE Aurea Flavum. Warswick ZE Aurea Flavum. Dia kenapa? Atau biasanya disebut Warswick ZE Golden atau Golden Warswick ZE itu. Sebenarnya pengucapan namanya tuh agak cukup susah dan membingungkan. Tapi cobalah untuk melatihnya. Ini warnanya golden dan bener-bener dia punya warna yang lebih lebih muda. Ini kayak warna apa? Kayak warna lime. Dia totally seluruh daun sampai dengan batangnya seperti ini. Tidak ada perbedaannya. Jadi cantik banget memang. Oke, selanjutnya saya masih punya Galaxy Tending Plant itu punya. Nah, ini dia. Microstoctum, Philodendron Microstoctum. Kalau bisa diperhatikan dengan jelas, daunnya itu sangat luar biasa. Tuh, ini kalau dipegang, dia teksturnya itu tebal, terus udah gitu licin, terus kenyal. Itu kenyal gimana ya? Ini bagus banget, sumpah beneran. Ini cantik banget. Dia tuh kalau kita perhatikan belakangnya juga dia hanya punya satu venasi besar, terus selanjutnya ada serat-serat gitu. Serat-serat yang di sepanjang daunnya tuh yang turun ke bawah. Cantik banget ini, Microstoctum. Oke. Selanjutnya. Nah, kalau ini sebenarnya termasuk jenis Philodendron yang cukup sangat mudah ditanam dan biasanya ini tumbuh dengan sembarangan tuh banyak banget gitu kan. Nah, kalau kita pergi ke kampung-kampung, desa-desa, ini banyak banget tumbuh di tepi-tepi kebun gitu kan, atau di hutan-hutan bambu. Nah, ini namanya adalah Philodendron mayoi. Tuh, Philodendron mayoi. Tuh, mayoi. Kelihatannya biasa, tapi ketika kita tanam dia dengan baik, memberikan kebutuhan nutrisi yang cukup, maka dia akan tumbuh dengan sangat cantik. Dan ada satu kecil-kecil cabai rawit. Tara, mau tahu nggak ini apa? Ini adalah Philodendron Code 69686. Jadi Philodendron ini namanya cukup rumit. Saya juga nggak ngerti ya kenapa dia namanya itu
kode Philodendron kode 69686 nih tuh. Philodendron kode kecil-kecil begini harganya lumayan cukup cabai rawit loh, sahabat trending plant. Dia lumayan cukup mahal dan termasuk kategorinya cukup rare juga. Philodendron code 69686. Selanjutnya ada Ring of Fire. Nih Ring of Fire ini saya pindahkan ke tempat yang saya pisahkan ya, karena saya pengen punya lebih banyak lagi dan ini masih kecil, nanti lama-lama dia besar. Ring of Fire ini dia mempunyai motif di atasnya, kayak motif varigata gitu. Tuh. Motifnya hijau kuning, hijau kuning, hijau kuning. Bagus ya? Cantik banget ya. Ring of Fire. Next, ada trending plant masih punya yang satu ini nih. Aduh, ini unik banget. Namanya adalah Philodendron lupinum. Tuh, bisa lihat nggak sih? Ini unik banget. Seunik-uniknya tanaman. Saya turunin ya, bentar ya. Oke, Philodendron lupinum ini dia mempunyai daun yang teksturnya itu berbulu atau apa ya, doff ya, velvet gitu deh. Terus kayak bludru ini. Terus udah gitu, di baliknya, kalau saya boleh balik ya, sahabat ya, nih dia nih. Dia belakang daunnya itu warnanya itu lebih ke, apa nih warnanya, marun muda ya. Merah lebih muda. Cantik banget, dan dia ini salah satu jenis Philodendron yang merambat. Sangat merambat. Tuh, bagus ya. Lupinum, Philodendron lupinum. Selanjutnya, trending plant. Masih mempunyai, aduh ini kayaknya bantalnya turun satu ya. Biar tidak merusak. Philodendron, ini dulu deh ya. Ini si kecil-kecil cabai rawit dan sangat cantik. Namanya adalah Pink Princess. Philodendron Pink Princess. Nah ini lumayan kesayangan saya juga, karena ini agak-agak ringkih ya. Ini tunas-tunas barunya ini tumbuh warnanya pink semua. Dan ada sedikit garis-garis warna hijau, tuh warna hijau. Nah ini yang baru saya pisahkan nih, karena kemarin kayaknya ini sudah cukup kuat untuk pisahkan, jadi saya pisahkan ke pot yang lebih kecil. Nah, kenapa saya memberikan lumut di atasnya? Karena lumut sangat bagus sekali untuk memelihara atau menjaga kelembapannya dia. Jadi dia akan merasa tetap lembab selamanya, meskipun saya nggak rajin untuk menyemprotnya atau memberikan misti. Nih, Philodendron Pink Princess. Selanjutnya masih dengan Warswyck ZE. Kalau yang ini Warswyck ZE-nya agak unik. Kalau tadi kan Aurea Plavum kan, atau Golden Warswyck ZE. Kalau yang ini yang Lacy Leaf. Nah, Warswyck ZE Lacy Leaf. Dia kalau saya bilang, kalau sahabat tahu tanaman di kebun yang biasa suka dimakan, sayur-sayuran, ini mirip banget. Ini dia nih tuh. Bentuknya, daunnya tuh gimana ya, keriting-keriting gitu, panjang-panjang. Dan ini lumayan cukup mempunyai range harga yang lumayan cukup lebih tinggi daripada yang lainnya. Warswyck ZE Lacy Leaf spesiesnya. Oke. Selanjutnya hap. Ini ya, ini kayak belum nih. Silver Sword ini belum nih, Hastatum. Ini Hastatum atau Silver Sword. Kenapa dia bilang Silver Sword atau Hastatum? Karena dia memiliki warna silver, tuh silver banget, dan permukaannya licin, daunnya lebih tebal, terus udah juga gitu. Ini apa nih namanya, dahannya tuh terasa lebih moist. Aduh gimana ya saya ngasih taunya gambarannya. Ini terasa banget moistnya nih, lembabnya. Sesuai dengan tekstur daunnya, atas permukaannya licin dan juga dia besar tebal. Silver Sword, cantik banget ini. Ini diwarnai silver, kalau misalkan ini glossy-nya kelihatan banget. Selanjutnya, Gallery Trending Plant punya Violin atau Pivinavi. Itulah, saya lupa. Nah, Violin, Bivina tividum ya. Philodendron violin ini tuh, ini kondisi tanaman
dewasa sama remaja juga lumayan cukup berbeda. Nah, kalau kita mau lihat secara detail berbedanya di mana, nah dia tuh ada yang masih nih ya, dia lebih lurus tuh daunnya tuh, nggak ada lekukan di sininya ya kan. Namun ketika kita sudah mencapai pohon yang dewasa, akan kelihatan sekali bentuk daunnya tuh. Ya kan, dia ada lekukannya. Jadi antara yang remaja, tanaman remaja dengan tanaman dewasa akan kelihatan sekali bedanya. Dan ini akar anginnya sudah mengikat sekali di sulur kalau sahabat bisa perhatikan. Nah, oleh karena itu daun yang tumbuh makin ke atas itu daunnya jauh lebih besar daripada daun yang ada di bawah atau langsung di tanah. Nah, jadi ini karena sulurnya itu sudah mengikat ke akar anginnya sudah mengikat ke sulur. Dan ini sulurnya kalau ketika saya menyiram mereka atau memberikan nutrisi dengan pupuk cair, saya selalu membasahi sulurnya sehingga sulurnya pun mengandung nutrisi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, kita pindahkan dulu. Hap. Oh, saya geser sini aja nih. Saya punya galeri trending plant masih memiliki ini. Yang satu ini adalah, ini campuran antara orang Eropa dengan orang Indonesia. Jose Buono. Philodendron Jose Buono. Bagus ya, dia karakter daunnya itu memanjang dan runcing di ujungnya, lalu mempunyai motif variegata. Bagus sekali, tuh cantik ya. Jose Buono. Nah, cantik. Perpaduan antara Eropa dan juga Indonesia. Selanjutnya. Kameramennya senyum-senyum. Ini Prince of Orange. Kenapa namanya Prince of Orange? Karena memang dia memiliki warna orange. Jadi ketika tunas daun yang paling baru itu muncul, maka dia akan berwarna orange. Nanti lambat laun tepiannya, daunnya pun akan berwarna hijau. Tapi dahan dan juga venasinya tetap berwarna orange. Tuh lihat tuh, lihat cantik ya, cantik banget, bagus banget. Prince of Orange. Harganya lumayan masih relatif terjangkau, namun kecantikannya luar biasa. Selanjutnya, nah ini nih, ini sama, ini cabai rawit juga. Ini namanya Java Beauty. Jadi wong Java tuh pasti beauty. Java Beauty, dia variegata ya, warnanya tuh cantik banget. Dan dia bisa lo belang begini nih, separuh-separuh gini. Gila ya, alam semesta itu benar-benar indah. Dia belang variegata, oke? Nah, ini variegata sebelah-sebelah. Terus di sini ada bercak-bercak kayak marble gitu, ya kan? Nah, kalau yang ini variegatanya coraknya marble. Jadi dalam satu pohon ternyata corak variegatanya itu macem-macem. Tuh, ini lumayan kesayangan di galeri trending plant juga. Java Beauty. Wong Java pasti beauty. Baiklah. Nah, yang ini agak kejepit nih sahabat, jadi saya betulin dulu ya. Takut daunnya sobek. Selanjutnya ini. Nah, kalau yang ini adalah Warswyk ZE. Warswyk ZE, ini? Daun besar ya, Flavum. Warswyk ZE Flavum. Perhatiin deh, ini daun remaja, ya kan? Alias tunas yang belum lama tumbuh, daun yang belum lama tumbuh. Nah, ini adalah daun yang paling tua nih. Ini yang udah tua nih. Udah dewasa daunnya. Perbedaannya signifikan kan? Waktu masih kecil dia daunnya sobek-sobek cungkring begini. Terus kenapa dia udah dewasa daunnya jadi begini? Perbedaannya lumayan cukup signifikan tuh, ya kan? Lumayan agak membingungkan juga. Warswyk ZE Flavum. Warswyk ZE Flavum. Mungkin kalau ada sahabat trending plant yang tahu cara pengucapannya bagaimana, bisa kasih informasi saya. Tapi selama ini saya bilangnya Warswyk ZE Flavum. Oke. Selanjutnya, galeri trending plant masih punya, nah ini nih yang spesies yang
spesies Philodendron, genus Philodendron, tapi ini lumayan cukup besar dan cukup di Galeri Trending Plant ini udah menemani sudah bertahun-tahun ya. Ini adalah Philodendron bifinatifidum. Philodendron Specium X bifinatifidum. Kalau kita raba, ini udah gede banget ya raksasa. Ini kalau sahabat bisa denger nih ya, ini tuh saya kayak bukan daun, kayak plastik atau tanaman artifisial ya. Tuh bunyinya tuh seperti ini. Nah, dia daya tahannya lumayan cukup lama nih daun-daun ini. Jadi lifetime si daunnya sendiri itu bisa berbulan-bulan gitu loh, awet, lumayan cukup awet. Specium bifinatifidum, tuh cantik banget, dia gede banget. Dan ini dia mempunyai, dan dia sifatnya salah satu jenis Philodendron yang bisa berdiri tegak. Dia bisa tegak, tapi bukan berarti mereka nggak bisa berambat. Kalau mereka punya media untuk rambatan seperti pohon besar ataupun tiang yang cukup kokoh, maka dia akan merambat. Selanjutnya, Galeri Trending Plant itu masih mempunyai yang satu ini. Agak-agak suka kebalik. Yang mana Lacerum, yang mana Soledad. Tapi yang ini adalah Lacerum. Ini adalah Philodendron Lacerum. Nah, untuk Soledadnya sendiri adalah sebentar ya. Untuk Soledadnya sendiri adalah yang ini. Nih. Tuh. Ini daunnya sudah cukup besar, jadi membutuhkan effort kehati-hatian agar mereka tidak sobek atau saling menyakiti. Nah, yang ini adalah Soledad. Bisa dong dilihat perbedaannya di mana. Yang ini Lacerum ya. Lacerum itu dia memiliki daun yang cukup lebar. Ini nih Lacerum nih. Ini Lacerum ya. Lacerum. Dia daunnya cukup lebar di telinga. Aku bilangnya telinga aja ya. Telinganya dia cukup lebar sampai dengan ke bawah sini. Nah, terus jari-jarinya juga ternyata lebih besar. Nah, ini posisi yang sudah sangat tua. Ini yang sudah sangat tua pun masih tetap seperti ini. Tuh, cukup besar. Oke, dan dia tidak terlalu keriting. Dia lebih agak sedikit datar. Sedangkan kalau Soledad, nih, yang ini Soledad. Soledad itu dia cenderung lebih meruncing atau lebih panjang-panjang, tidak melebar. Dia melebar tapi dia lebih berbentuk tuh seperti ini. Oke, ini Soledad dan itu Lacerum. Jangan sampai ketuker ya. Next, kita pindahkan. Selanjutnya masih ada dua lagi yang belum saya informasikan. Ini adalah Squamiferum. Yang ini saya turunin dulu ya. Hai Lacerum, turun dulu ya Lacerum. Squamiferum. Aduh, hati-hati. Ini saya pindahkan lagi. Ini Squamiferum. Squamiferum ini kalau kemarin minggu lalu saya sempat episode sebelumnya saya sempat informasikan ada Philodendron Florida Ghost. Jadi Florida Ghost itu adalah hasil perkawinan antara Squamiferum dengan Pedatum. Nah, menghasilkan Florida Ghost. Nah, ini dia ininya tuh, Squamiferum. Kenapa Florida Ghost itu dia berbulu-bulu? Karena memang Squamiferum ini dahannya memiliki bulu-bulu yang sangat cantik. Dan dia semakin menuju ke pangkal dahan ya, ini warnanya tuh warna merah gitu. Kalau di sini warna hijau, lama-lama ke pangkal dahan tuh jadinya merah. Cantik banget ya. Ini dia Squamiferum, Philodendron Squamiferum. Nah, yang terakhir, ini entah udah berapa ya? Udah banyak banget nih. Yang terakhir adalah Philodendron Splendid. Philodendron Splendid ini adalah hasil hybrid juga antara Melano dengan Philodendron melanocrysum dengan kalau nggak salah Philodendron rukosum ya. Hasilnya seperti ini. Kenapa tuh? Dia ciri khas melanonya ada, terus juga gitu ciri khas dari batangnya nih, lihat ya, dia lebih menjulur ya. Batang apa dahan sih nih? Ini batang ya, ini dahan. Tuh akar anginnya juga keluar. Nah, ini udah mulai ngiket nih di sulur.
Dan pentingnya kita menggunakan sulur adalah, sahabat sendiri bisa perhatikan ya, ketika tanaman yang merambat itu kita berikan bantuan sulur atau tiang ke atas, dia daunnya semakin ke atas akan semakin besar, akan semakin lebih subur. Kenapa? Karena akar angin atau akar-akar gantungnya itu dia mempunyai tempat untuk dia menyerap nutrisi. Jadi akan lebih baik kalau sulur yang kita gunakan itu adalah sulur yang terbuat dari serat-serat ya, serat-serat kelapa, ataupun boleh dengan seperti ini nih, anyaman ya, yang bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah. Jadi kalau menyiram tanaman yang menggunakan sulur, lebih baik siramnya dari atas dari sulurnya. Jadi sulurnya juga mempunyai kandungan nutrisi juga. Dia semakin dia berpegangan erat, maka daun-daunnya itu akan semakin tumbuh besar. Tuh, perhatikan deh. Ini daun yang paling bawah, lumayan kecil ya, apalagi yang paling bawah nih, yang langsung ke media tanam. Tapi begitu dia sudah ke atas, akar anginnya udah berpegangan sama sulur, maka daunnya lebih besar. Tuh. Apalagi jika sahabat menempatkannya di tanah langsung atau di dekat pohon besar, pasti hasilnya akan jauh lebih besar lagi. Oke, sahabat trending plan, kira-kira itu saya kurang tahu nih, tadi udah berapa ya? Udah berapa jenis ya? Minggu lalu saya ulas, kalau nggak salah saya perkenalkan ada 28. Kayaknya yang minggu ini nih, yang episode kali ini nih kayaknya lebih sih ya dari 28. Nah, kurang lebih itu loh sahabat, beberapa koleksi dari trending plan. Nah, nanti sesaat lagi saya akan menginformasikan bagaimana sih cara perawatannya. Tentunya perawatan philodendron itu adalah sangat mudah sebenarnya ya, sesungguhnya ya. Jadi kayak orang-orang yang baru memang berkecimpung atau menggeluti dunia tanaman hias pun, mereka tuh tidak akan menemukan kesulitan bagaimana cara merawat tanaman philodendron kita. Karena memang philodendron ini bukanlah genus tanaman yang mudah stres ketika dia dipindah-pindahkan dari dalam atau keluar dari ruangan. Sahabat trending plan, kayaknya aku harus minum dulu ya. Kita minum dulu, ngeteh dulu yuk. Sore-sore gini enak loh ngeteh. Lumayan ya. Cukup banyak ternyata. Oke, sahabat trending plan. Sekarang kita berbicara cara perawatan ya. Nah, ini Philodendron tortum bifinatifidum. Nah, perawatannya juga sangat mudah. Saya meletakkannya di dalam dengan water propagation menggunakan hydroton. Tentunya sahabat sendiri juga mungkin sudah banyak yang mengenal hydroton. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa perawatan philodendron itu tidak rumit, tidak sulit. Dia bisa tumbuh di mana saja, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Karena nih ya, selama beberapa generasi ternyata philodendron telah menjadi andalan sebagai tanaman interior maupun eksterior. Nah, tanaman ini memberitahu kita ya, pokoknya dia tuh ngasih tanda-tanda kalau memang dia membutuhkan apa. Jadi perawatan itu akan sangat menjadi mudah karena dia mudah banget adaptasi. Tadi saya udah katakan dia mudah beradaptasi di dalam atau di luar. Nah, pokoknya buat temen-temen yang memang baru untuk belajar tanaman hias, jangan segan-segan untuk memiliki philodendron karena ini tanaman yang sangat mudah untuk dirawat. Nah, selanjutnya nih sahabatku, kalau kita mau tanaman kita itu tumbuh subur, tentunya dong, pastinya dong kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Meskipun mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan memberikan ciri-ciri yang terdapat pada tubuhnya, namun akan lebih baik jika kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, pada dasarnya mereka mempunyai 4 kebutuhan dasar yang cukup penting untuk perawatan philodendron, yaitu sinar matahari, media tanam, air, dan juga pupuk. Jadi ada 4. Nah, yang pertama sinar matahari. Kita bisa mengatur si philodendron ini di lokasi dengan sinar matahari yang terang tapi jangan langsung. Intinya jangan kejemur. Jadi hampir semua dari jenis tanaman hias akan sangat baik jika kita
tempatkan di tempat yang terang, namun tidak terkena sinar matahari langsung. Kecuali jenis-jenis kaladium ya, mereka sangat suka sama sinar matahari. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Sinar matahari langsung itu resikonya lumayan cukup banyak. Satu, kalau tanaman variegata, dia akan mudah untuk terbakar karena memang daunnya sendiri komposisinya lebih tipis ya daripada daun-daun yang berwarna hijau. Terus udah gitu ada baiknya kita menemukan posisi peletakannya itu di dekat jendela. Di dekat jendela seperti ini nih kan, jendela terang ya. Jadi dia terpantul sinar matahari. Jadi cahaya matahari itu nggak benar-benar nyentuh langsung sama dedaunannya. Nah, meskipun nih jika kita menemukan kondisi daun kita ada yang menguning. Nah, kalau daun tua yang menguning itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi itu cukup normal. Kalau kita nggak suka ngeliatnya, kita cukup buang saja. Tapi kalau itu terjadi pada beberapa daun yang memang kondisinya masih muda, atau mungkin dalam satu pohon ini ada beberapa yang menguning gitu, meskipun dia belum cukup tua. Nah, itu mungkin indikasinya adalah karena tanaman terlalu banyak cahaya. Tapi di sisi lain nih, kalau kita mendapatkan kondisi tanaman kita kakinya panjang-panjang tapi daunnya kecil gitu kan, jadi dahannya panjang tapi daunannya kecil. Nah, itu bisa jadi indikasi kalau tanaman kita kekurangan cahaya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Atau bisa jadi contohnya kalau kita menemukan tanaman yang merambat ya. Nah, contoh nih, ini kan jenis yang menjulur ke atas nih. Hampir semua philodendron pasti bisa merambat sih. Ini menjulur ke atas. Nah, kalau kita menemukan kondisi si batang, ini kan batang ya, batangnya itu sangat panjang, memanjang. Kalau ini kan tidak ya, ini antara daun yang satu dengan daun yang lain jaraknya cukup dekat. Tapi kalau kita menemukan kondisi dahan ini nih memanjang, jarak antara daun yang satu dengan yang satunya itu cukup jauh, nah itu indikasi bahwa tanaman kita kekurangan cahaya. Seperti itu sahabat Trending Plant. Nah, oke, satu lagi nih, yang kedua ya, bukan satu lagi, kondisi tanah. Philodendron itu seneng banget sama tanah yang poros, tanah yang permeable, mudah sekali untuk ditembus sama air atau dilalui air. Terus udah gitu, dan juga pastinya harus kaya nutrisi, karena kan mereka itu aslinya dari hutan hujan atau rainforest. Nah, berarti memang lokasinya sendiri adalah lokasi yang cukup cukup lembab gitu kan. Nah, namun tanahnya itu kaya akan nutrisi karena pasti itu dipenuhi dengan humus-humus tuh. Nah, yang penting nih ya sahabat adalah kalau kita meletakkannya di pot, kondisi tanah yang ada di pot atau media tanam yang ada di pot itu harus benar-benar poros. Jadi ketika kita siram, detik itu juga air bisa turun. Saat itu juga air bisa langsung turun. Namun kalau misalkan kondisinya memang saya nggak menemukan nih gitu kan media tanam yang cukup poros karena nggak ada. Biasanya media tanam yang cukup poros itu adalah kayak cacahan andam, bisa juga dicampur dengan humus bambu, terus ataupun dengan si sekam bakar. Sampai lupa, sekam bakar kokopit. Tapi kalau nggak menemukan itu, kita hanya mempunyai tanah saja, nggak masalah. Kita bisa menggunakan tanah, hanya saja kita tinggal ngatur frekuensi untuk penyiramannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya sahabatku adalah mengenai sinar matahari sudah, media tanam sudah, berarti penyiraman. Kalau penyiraman, biasanya sih kalau dengan media tanam yang cukup poros, saya nyiram mereka itu 2 hari sekali saja sudah cukup. Sudah cukup ya, karena di sini saya kebanyakan menggunakan, kalau untuk philodendron, di Trending Plant itu hampir menggunakan media tanam itu adalah cacahan andam. Kenapa? Karena cacahan andam itu sangat poros dan akar-akar dari si philodendron itu sangat suka di cacahan andam karena akar-akar itu akan mengeluarkan serabut akar, oksigen di dalamnya itu sangat bagus sehingga serabut akar itu dapat tumbuh dengan baik dan dia sangat kokoh tuh mengikat si media tanamnya. Jadi karena kalau andam itu sifatnya cepat menguap, maka saya biasanya menyiram itu 2 hari sekali. Dengan ngetes nih, ngecek nih bagian atas ya biasanya. Biasanya cara ngeceknya pasti sahabat udah tahu semua dong. Cara ngeceknya adalah dengan boleh turun sedikit.
masukin jari, kurang lebih. Satu buku itu adalah sekitar 2,5 cm. Kalau buku saya lumayan pendek, mungkin 2 cm ya. Masukkan kalau sekitar 2 buku ini masih terasa basah, berarti kita bisa hold untuk penyiraman. Namun kalau misalkan 2 buku ini sudah terasa kering, maka kita harus melakukan penyiraman. Jangan sampai tanaman philodendron kita kehausan. Kalau kehausan nanti bisa juga menyebabkan layu. Tapi layu pun itu bisa mengindikasikan bisa terlalu banyak air atau kekurangan air. Jadi kalau kebanyakan air pun dia akan membusuk, melunglai. Nah, pokoknya hindari itu. Kontrol untuk penyiraman. Jangan sampai si akarnya itu membusuk. Tapi sesungguhnya kondisi seperti itu dapat sekali dengan seketika kita bisa pulih kembali ya. Bisa gampang sekali untuk pulih. Dengan apa? Dengan cara memperbaiki jadwal penyiraman kita. Selanjutnya adalah pupuk. Oke, pupuk. Untuk pupuk sendiri, saya lumayan cukup teratur memberikan pupuk pada tanaman philodendron yang ada di galeri trending plant. Biasanya memberikan pupuk cair organik itu adalah sebulan sekali. Karena apa? Tanaman hias philodendron itu kan sangat menyukai nutrisi ya, dan kebutuhan akan nutrisinya itu sangat besar. Bisa dilihat dari apa? Dari daun-daunnya yang cepat besar gitu kan. Nah, pokoknya dengan memberikan pupuk tanaman hias cair yang seimbang, mengandung unsur hara makro, terus udah gitu menyiraminya dengan teratur, atau juga bisa menggunakan pupuk slow release 6 bulan sekali. Nah, itu bisa sangat membantu untuk pertumbuhan daun-daun yang besar, tunas-tunas baru yang tumbuh lebih cepat. Jadi kalau kita menemukan pertumbuhannya lambat, ukurannya kecil atau kerdil, nah itu adalah salah satu caranya tanaman berkomunikasi atau memberitahu kita bahwa dia nggak mendapatkan cukup nutrisi, dia tidak mendapatkan cukup pupuk. Terus udah gitu daun-daun yang pucat pun, kalau kita menemukan tunas baru daunnya terus tumbuhnya pucat, itu juga dia ngasih tahu bahwa kondisi media tanam kita itu adalah kurang cukup kalsium dan juga magnesium. Karena apa? Keduanya itu merupakan nutrisi mikro dan penting sekali untuk pertumbuhan philodendron. Itu dia sahabat trending plant, pengalaman trending plant merawat dan memelihara philodendron. Kurang lebih total semuanya yang sudah saya bahas hari ini mungkin sekitar 30-an lah ya, 30 jenis philodendron. Nah, sebenarnya perawatannya sangat mudah, hanya cukup memperhatikan 4 kebutuhan dasar mereka: sinar matahari, media tanam, air, dan juga pupuk yang seimbang. Nah, kurangnya nutrisi juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang cukup lamban pada si philodendron atau tanaman-tanaman kita. Sahabat trending plant, di episode mendatang nih ya, saya boleh minum gak sih? Saya minum dulu ya sahabat ya, sebentar. Sore-sore gini enaknya ngeteh. Kasian, kameramennya memperhatikan saya minum. Sahabat trending plant, nanti ya di episode berikutnya saya akan kupas satu persatu mengenai fitur dan juga ciri khas, terus udah gitu karakter ya, karena walaupun mereka satu genus philodendron, tapi kan masing-masing spesies ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan juga serta tata cara perawatannya yang detail untuk menghasilkan daun-daun yang tumbuh subur dan besar. Terima kasih banyak pokoknya sudah menyaksikan video konten dari Trending Plant. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat yang sedang mencari tanaman jenis philodendron. Apapun tanaman kita, rawat dan jaga mereka dengan penuh cinta serta kasih sayang, karena mereka akan berbahagia dan tumbuh dengan sangat subur. Salam sehat dan bahagia selalu.